sejak dulu kala. Ini lebih dulu awal manusia ada di bumi itu meditasi. Kalau bagi yang pemahaman gua. Oh, oke. Gitu. Karena meditasi ini kan ada kalau sekarang itu yang dipahami ada dua sisi, dekonsentrasi dan konsentrasi. Nah, dekonsentrasi itu apa? Nah, dekonsentrasi mengkosongkan diri. Mengkosongkan diri. Makanya kalau di Buddha diri. di Hindu ada kosong lah, isilah kosong. Kalau Oh, kosong iya. kontrakin Iya, dong iya. gitu ya. Di format lah ya istilahnya. Format. Tapi kenapa ya kalau gue di kepala gue mindset gue meditasi adalah begini. Nah, itu Ya karena lu bentukan. sering nonton yang begitu. Apa? Meditasi yang begini, yoga, yogi. Yoga itu meditasi bukan? Iya kan? Termasuk. Nah, kalau Self bicara healing. meditasi sebenarnya semua yang kita lakukan itu meditasi. Hah? Ini gue yang ngobrol, lu dengerin itu meditasi. Serius? Gue yang ngomong itu meditasi. Bukannya harus konsen? Nah, tadi kan ada dekonsentrasi sama konsentrasi. Betul. Kalau lu bicara konsen, lu lagi dengan gue konsen nggak? Konsen. Meditasi bukan? Medipedi itu masuk sih. ke konsentrasi. Konsentrasi, tapi konsentrasi mendengarkan apa yang dibicarakan. Itu meditasi konsentrasi. Ya, Oh. itu kalau susah simpelnya ya. Nah, terus kalau misalnya itu kita semua yang kita lakukan adalah meditasi, terus ngapain kita butuh meditasi yang gini gitu? Itu berbeda. Karena ada meditasi yang ibaratnya itu keseharian, ada meditasi yang khusus. Bahkan ada juga orang yang nggak butuh meditasi, gitu. Karena dia sudah bisa langsung konsentrasi, langsung kosong, udah ada bisa kayak gitu. Gunanya kosong buat apa sih? Kita Manfaatnya, ngapain manfaatnya. ngosongin gitu? Gunanya mengosongkan diri adalah agar kita sadar bahwa kita bukan siapa-siapa, tidak memiliki apa-apa, tidak punya rasa sombong nantinya. Bush, ntar kasih tulis quotes di sini. Gitu. Oh, PR tuh mampu. Sama kayak gelas, ya kan ini dari podcast lalu nih kayaknya isi, padahal kosong. Bro. Kosong. Ya, yang ini ada. Woi, Kan pakai pantau nih. masker. Pakai masker. Hanya gelas yang kosong yang bisa diisi. Oh iya, kalau ada isinya luber ya. Luber. Iya benar. Jadi kita harus selalu mengkosongkan diri agar menerima apapun informasi yang baru bagi kita. Pemahaman, ilmu, kebijaksanaan, kearifan. Local Makanya wisdom. perlu mengkosongkan diri. Jadi harus ya, maksudnya Harus justru. setiap manusia tuh harus mengosongkan diri, harus Iya. bermeditasi lah. Gue sering kok bang kalau udah akhir bulan kosong perut Dompet gua. lu. perut juga. Nah, pikiran juga kosong. Yang isi pikiran justru ditagih mulu kan. Iya, itu dia. Tagihin mulu. Pinjol, aduh. Aduh. Ini Nah. silakan pinjol, buru. Oh jangan. Nah, enak banget tuh dia ngerokok. Aduh. Nah, maksud meditasi tuh gimana caranya? Bisa kayak Bang Reja tuh Tahapan-tahapan. tahapannya betul. Nah gini, mungkin apa yang gue sampaikan ini akan bertentangan dengan ahli meditasi yang lain mungkin. Oh. Bertentangan. Mungkin ya. Oh, iya. Tapi mohon maaf sebelumnya bukan gue menyalahkan atau membantah apa yang sudah terjadi sekarang, Bang. Iya, siap. Tapi yang gue pahami gini, meditasi itu adalah keteraturan yang tidak diatur. Keteraturan yang tidak diatur. Jadi gini, contoh, tadi lu bilang gue kalau ya meditasi gini gue taunya. Gini gitu. Di mindset gua. Nah, itu adalah keteraturan yang diatur. Kenapa meditasi semuanya harus gini? Kenapa harus gini? Ketika ada guru yang ngajarin, gurunya itu gini, semua muridnya gini aja. Iya. Nah, padahal aslinya meditasi itu, nah ini sebutnya ludra. Ini kesini itu ludra disebutnya. Nah, ludranya manusia itu beda-beda. Sesuai energi. Nah, kita Setiap tahu manusia punya ludranya masing-masing. taunya gimana? Kita taunya gimana? Taunya dari dekonsentrasi tadi. Dekonsentrasi. Gitu. Jadi itu Gokil. si tangan itu, tubuh itu akan bergerak sendiri tanpa kita suruh bergerak, tanpa pikiran kita yang mengatur untuk bergerak kayak gue pengen gini biar keren kayak di TV. Enggak gitu. Nanti kalau memang ada metode, tapi metode ini tidak metode mutlak. Jadi nanti kalau gua sih ada tetap dua tuh, dekonsentrasi dan konsentrasi. Nah, dekonsentrasi mengkosongkan diri. Nah, sebelum masuk ke sini, gua akan mengkalibrasi dulu energinya dengan deteksi frekuensi pribadi. Yang simpel adalah yang dasar kayak ini Yang kemarin kita cobain. yang sebelum lu pergi tuh. Itu dulu baru dekonsentrasi. Nah, di dekonsentrasi nantinya gua nggak akan banyak ngasih arahan. Mungkin kalau mungkin nggak tahu dulu di sini pernah ada meditasi juga. Jadi gini, dulu di sini kita pernah bekerja sama salah satu praktisi juga meditasi. Cuma waktu itu kan karena pandemi, jadi kita meditasi itu via online, virtual. Jadi beliaunya di Bali. Nah, kaminya di sinilah para pesertanya. Nah,
Kemarin sempat ikut juga, sempat nyobain yang suruh tarik napas. Pas buka mata mau otot ditarik. Aduh. Telat bayar 4 bulan. Kalau soal tarik nafas mah sama, Vin. Iya sama ya kalau gitu ya. Sama, karena emang intinya meditasi itu sama, pengolahan nafas, ya kan, dekonsentrasi dan konsentrasi. Sama, cuman akhirnya adalah apa? Akhirnya ketika pokoknya segala sesuatu lah ya, bukan cuma meditasi. Apapun itu, kalau udah masuk ke ranah bisnis, akan jadi dipatenkan. Oke. Ini mohon maaf juga tanpa menyinggung siapapun itu, pihak instansi yang ada. Kan sekarang gini aja. Ada teman gua, dia mungkin kalau setelah meditasi mungkin lebih berpengalaman daripada gua. Oke. Nah, dia nih ingin membuka kelas meditasi secara legal. Gitu. Tapi entar dulu nih, meditasi kan belum terlalu familiar di kita. Karena orang bilang meditasi itu asal dari India. Oh iya. Padahal leluhur Nusantara udah punya meditasi sendiri. Kalau di Sunda namanya menekung tadi. Menekung. Nah, akhirnya dia yaudah deh, gue ikutin dulu, gue mau ikut yoga dulu deh. Nah, terus dia ngobrol sama praktisi yoga tanpa, sekali lagi, tanpa mendiskreditkan yoganya ya. Iya. Gitu, mungkin ada seseorang yang gini, tadi tanya, yoga tuh gimana segala macam, kalau saya mau jadi buka yoga gimana? Oh, yoga tuh nggak ada aturan apa-apa, sebenarnya mengalir begitu saja. Oh, jadi kalau saya mau ngelatih yoga saya bisa langsung bikin praktek? Oh enggak, Mas harus belajar dulu ke Tibet selama 3 tahun. Jaduh. Mas harus dapat dulu sertifikat yoga. Ke Tibet. Iya. Sini Jakarta kan, Selatan. Iya betul. Aduh. Nah itu kan salah satu contoh tuh. Memang mungkin untuk dapat validasi dan kredibilitas mungkin kalau zaman sekarang perlu mungkin ke situ. Benar. Makanya apa-apa perlu sertifikat kan. Kadang-kadang sertifikat bisa dibeli. Iyalah. Yang mengkhawatirkan adalah gini, orang terlalu percaya, bukan nggak boleh sertifikat, tapi bagi gua banyak orang yang lebih percaya sertifikat daripada manfaat yang sejatinya. Betul. Di Indonesia banyak orang yang tidak bersertifikat, tapi dia secara terus-menerus konsisten, sudah banyak orang yang ada penyembuhan metode dengan prana, Benar. metode penyembuhan dengan meditasi, gitu. Udah Sebenarnya banyak. bahasanya sama kayak kata Rocky Gerung. Ijazah itu hanya bukti mereka pernah belajar, bukan pernah berpikir. Oh iya benar. Gitu. Tapi berarti kan sertifikat, berarti let's say sertifikat nggak terlalu kepake lah ya. Sebenarnya. Bukan nggak terlalu terpakai ya, tapi kepake. Bukti doang. Ya, maksud gue gini, kalau emang sertifikat nggak kepake, sertifikat Marah kok lu marah sih? Enggak, kalau emang sertifikat nggak kepake, sertifikat rumah gue mau gue gade. Digade kepake dong. Oh, gade kepake ya. Jadi duit. Ya benar. Kalau kita masuk ke dunia konvensional karena pemerintahan, sertifikat sangat penting. Benar. Gitu, kayak gua juri pantomim dipinta mana sertifikatnya, ada saya pernah jadi juri nih. Baru percaya. Kredibel jadinya. Kredibel. Tapi kalau bilang kamu udah juri, iya mana sertifikatnya? Belum ada sih, tapi saya udah 5 tahun nih saya ikut Mas Setan Dwi Cahyo gitu. Ya mana buktinya gitu kan? Ya, kalau cuma foto-foto doang mah orang bisa semua foto gitu ya. Jadi kalau sekarang membutuh kayak gitu. Nah, cuman beberapa ada juga yang mengatasnamakan dengan sertifikasi, tapi sebenarnya dia keahliannya gue nggak ada. Manfaatnya juga enggak gitu. Dan dia bukan pelaku justru. Tapi punya sertifikat. Punya sertifikat. Bukan pelakunya. Bukan pelaku. Ya. Ituin jokiin. Oke, kita ke agama lagi, belok. Tahan dulu. Mohon bersabar. Ini gitu. ujian. Nah, jadi sebenarnya dua-duanya penting. Sertifikat penting, yang enggak juga ya jangan jadi penghalang supaya tidak bermanfaat. Kalau udah bermanfaat dapat sertifikat itu lebih bagus. Ya. Nah, Iyalah. balik kalau ke meditasi itu, sebenarnya meditasi itu di Indonesia sendiri sudah ada leluhur kita, namanya menekung kalau di Sunda. Wah, tuh menekung apa tuh? Sekali manfaatnya dong. Nah, Manfaat meditasi kali. Iya, ya. manfaatnya kita manfaat perlu tahu meditasi tuh. itu yang pertama kita bisa lebih balance, seimbang antara pikiran sama perasaan. Oke. Kita bisa ngontrol energi kita. Energi itu sifatnya ke hawa nafsu tuh, amarah, malas, ya kan. Terus ke apa tuh misalnya yang galau-galau. Kalau baru putus terus meditasi enak ya. Meditasi sambil gini-gini nih. Enggak dong. Yang bucin-bucin tuh, hati-hati tuh. Suka banyak toksik, hubungan toksik sekarang Iya, guys. parah toksik. Banyak dari Nih? wah, sedang langsung mengalami. Pelakunya itu bisa siapapun dan manfaatnya buat apapun. Oh, benar. Karena meditasi itu murni ajaran yang pertama dulu. Gitu meditasi itu. Nah, kalau misalnya Meditasi sama semedi sama. nah, kalau semedi itu waktunya panjang, long term. Oh, long
time. Kalau Dan- meditasi short time. Enggak short time juga sih. enggak ya? Open OB. Enggak short time juga. Ada juga yang menekung sampai seharian. Ada. Ada. Uset, nggak makan dia? Enggak, Ya, benar. nyepi. Nyepi juga bisa. Nyepi minum gak sih kok nyepi? Kagak dong. Oh nggak makan nggak minum? Teman-teman gua yang di Bandung tuh dalam Banjaran, dia pernah ngalamin kayak menekung dan itu nggak di set gitu maksudnya. Nah kalau yang semedi itu di set, dalam artian gua mau semedi di masjid ini atau gua mau semedi di gua ini 5 hari atau 7 hari di set kan. Oh iya. Diam di situ. Selama Gitu. 5 hari gitu. 5 hari. Gitu. Nah kalau meditasi itu bisa kita yang atur atau tanpa kita teratur. Kayak misal ntar kita mau bikin di sini misalnya. Ya bikin dong. Oke, gua mau siap aja. kalau- Serius lu? Serius. Bisa berarti? Ayo. Kita bikin meditasi yang menekung tadi. Boleh. Tapi gua mungkin akan bikin untuk tahap dasar dulu aja. Boleh. Karena kalau menekung sendiri nih, kalau udah bener-bener menekung itu tadi gua bilang ada yang bisa 1 hari, Waduh. ada yang bisa malah 3 hari. Waduh. Di SP tuh gua 3 hari nggak kerja. Gitu. Makanya karena kalau dibiarkan akan seperti itu. Oh iya. Perlunya pembimbing atau perlunya yang mengarahkan ada di situ, ngingetin kalau misalnya wah ini bakal lama nih. Misalnya si Bayu nih ikutan menekung bareng set. Ya, kejauhan lama nih. Gua bangunin gitu. Karena kalau menekung kita kan nanti mungkin kita bikin paling 2 jam lah. Ya oke. Paling lama ya kan. paling cepat Menekung sejam. itu paling cepat bisa berapa? Optimal. Singkat ya, misalkan menekung singkat aja gitu. Tapi tetap optimal gitu, Bang. tergantung manusianya sih, Bro. Kalau gua pribadi mungkin bisa yang paling cepat ya. Paling cepat misalnya cepat banget karena cepat waktu di sini sama di sana beda. Emang kita pakai ke sono juga? Maksudnya kesono nih kemana nih? Menekung itu Bro gini. Jadi bukan kayak merogoh suku, bukan sih. Oh, bukan beda. Bukan. Tapi ketika kita hilang, gitu ya, ketika hilang, kita itu ada di mana? Karena kalau menekung kita melebur bersama semesta. Bagaimana cara memberi kembali diri kita? Jadi kalau bilang, Keren sih, ini keren banget sih, parah. Banget sih, parah. jadi kalau dibilang berapa lama tersingkat, I don't know bro, gitu. Karena setiap orang bakal beda-beda. Kalau gue pribadi yang gue alamin, gue tuh kalau meditasi tuh enaknya menekung itu bisa dilakukan dengan berbagai macam posisi. Kita Tidur. posisi tidur bisa, ada posisinya. Gitu. Yang pasti kaki itu harus menyilang gini, ya kan? Tangan bebas, tangan mau di sini, mau di sini. Di sini kafanin deh ya. Gitu boleh lu. Tapi kalau menekung ini bisa dilakukan di rumah sendiri pada saat sudah mendapatkan pelatihan. Jangan lah ya, mendingan. Bisa. Tapi mendingan ada yang nge-guide dulu nggak sih? Iya, maksudnya di sini dikasih pembekalan dulu. Nah, itu dia terus baru tuh. di rumah. Nah, maksud Bisa. gua berhubung Bang Reja mau nih bikin di sini. Ayo, kalau gue sih untuk yang bermanfaat untuk masyarakat, ayo. Wah, gokil. Ayo. Mula Gokil. mau memfasilitasi boleh. Oh, pasti dong. Cakep nih, nanti kita Boleh. kasih ruangan sama alat pemadam kebakaran. Enggak usah. Sekarang buat apa? Ya, Nah, jaga-jaga. kalau emang nanti kita berjalan di sini, kira-kira kita mau online atau offline sih? Online offline ya? Online Kita bikin ya? online offline. Boleh. Bisa nggak? Bisa nggak sih misalnya? Bisa. Online Misalnya gitu. lo di sini tapi orangnya tuh di rumah gitu. Ada yang di Bisa. rumah, ada yang di sini gitu. Bisa. Bisa ya? Bisa aja. Oh, gokil. Cuman boleh, pastinya kan boleh. lebih akan Seru. efektif kalau yang langsung. Datang. Karena kalau yang nggak online, dia kenapa-napa dari jauh. Oh iya benar. Bisa ya, dong. bisa ya. Tapi insya Allah aman lah. Insya Allah aman lah ya. Jadi dijamin aman. Aman. Oke, nih buat sobat mula yang lagi galau tadi ya. Iya. Lagi stres kayak Tuh. Kevin gitu. Enggak, gua nggak stres. Terus Gila. Aduh. nah, di Bang Reza Rasya ini mau bikin kelas meditasi Bang ya? Ya. Kelas seperti itu. meditasi bersama Mula. Nah, kapan tuh Bang? Namanya menekung ya. Namanya apa? Meditasi Nama menekung. meditasi- Ya kita sebut menekung aja. Menekung ya. Menekung. Jadi yang bikin serunya adalah kalian tuh semua bisa langsung datang ke sini, bisa langsung ketemu sama Mas Rezanya, bisa langsung diarahkan secara langsung. Mungkin setelah acara selesai bisa ngobrol-ngobrol dikit kali sama Mas Reza ya. Iya, Bisa. Masih ada nanti sesi pun kan, diskusi ya. Nanti ketika mulai meditasi itu kan sebelumnya ada pra Hmm. dan ada setelahnya kan. Oke. Gitu. Jadi nggak langsung tiba-tiba yuk kumpul duduk yuk konsentrasi. Enggak gitu. Waduh. Ada bridgingnya dulu ya. Di awal gua kasih keterangan dulu. Gini loh meditasi itu gini kayak gini segala macam. Kalau misal mengalami ini jangan begini, kalau begitu jangan gini gitu. Gua bukan itu bukan aturan tapi sebuah saran arahan. Oke. Gitu. Nah setelah itu akan gue lepas sampai batas waktu tertentu, udah selesai gitu. Nanti setelah itu, oke, ada yang mau cerita, sharing tadi apa yang dialami, kemana, seperti apa yang dilihat. Wah, gokil. Seru tuh.
Kapan lagi lu? Gitu. Kapan lagi bisa langsung berdiskusi langsung sama Udah Mas gitu, Reza biasanya kalau Rahasia? abis menekung gitu, pas sudah sadar pasti lebih Fresh. fresh ya. Lebih fresh. Kalau nggak lebih fresh berarti dia salah. Salah melakukan menekungnya. Salah melakukan. Oh. Gitu. Pasti bakal lebih fresh. Lebih fresh pasti. Oke. Karena kan sebelum melakukan menekung itu dikasih tahu dulu kan Betul. step-stepnya. Harus apa aja yang dilakukan gitu kan. Yes. Gua sendiri kalau gua saat mau tidur mah menekung nih. Tapi nanti kalau buat sobat mula yang udah ngikut kelas ini pertama atau kedua, ketiga, setelah itu dia mau melakukan menekung sendiri di rumah gitu. Bisa ya? Bisa ya? Bisa. Kalau misalnya gua pribadi kan ngelihat saya kemana terus udah bisa. Udah bisa silakan. dilepas sendiri gitu. Gitu. Oh, Wih, oke, cakep. Gokil. Jadi lu semua langsung di bulan September ya, Bang? Boleh. Kita di bulan September. Semoga nanti September udah nggak PPKM lagi. Amin. Nah, amin. Semoga Ya masa iya PPKM sampai September perpanjang. Jangan dong. Kayak mulu. Aduh. Jadi Agustus, Oktober, Agustus. September dulu ya? Juni, Februari. Aduh, gue lupa bulan. Agustus September. Oh, berarti bulan depan. Bulan depan. Jadi kita Amin. punya waktu sebulan lah. Amin. Ya kan buat kita promosi sama teman-teman langsung daftar nanti ketika udah tayang flyersnya ada di Instagramnya Bang Reza, ada juga di Instagramnya Mula Indonesia. Nanti kita bakal kasih infonya di sana. Iya. Kalian bisa langsung daftar. Jangan lewatin kesempatan ini karena terbatas ya Bang Reza ya. Terbatas karena kalau mungkin kalau untuk awal 50 lah. 50. Tuh cuma 50 orang. Di tempatnya 50 ya. 50 bisa. offline ya. 50 offline. 50 Oke. offline. Iya. Online-nya Online-nya mungkin bisa setengah-setengah sih. 25. 25. 25. 20-an lah ya. 20. Tuh berarti itu cuma terbatas banget loh, cuma 50 orang. Gitu. Dan nanti yang mungkin yang gua share ya kalau bilang buka kelas gua juga belum terlalu kapabilitas atau belum bukan ini ya nggak mau ngaku-ngaku udah praktisi karena belum gua juga. Yeah. Tapi gua akan meng-share apa yang gua pahami. Iyalah. Mungkin dasar pertama yang akan gua share adalah dasarnya aja dulu. Gitu. Nanti karena kalau untuk tingkat selanjutnya untuk healing meditation, Ya oke. penyembuhannya itu sangat terbatas sekali pesertanya. Oh, Hanya tuh. 4 orang. Tuh kan? Oh, itu. Jadi ada kelas lanjutannya nih. Ya kan ada advance-nya gitu loh, ada advance class-nya. Gitu. Jadi setiap pertemuan 4 orang, berapa jamnya itu nanti kita lihat sebagai tergantung si itunya, keluhannya. Oh, kan? Gitu. Tergantung keluhannya. Jadi kalau misalnya yang 50 ini gua akan basicnya dulu aja. Basicnya. Nah, dari basic itu mungkin beberapa ada merasakan apa gimana, mau lanjut Mau masuk level up kelasnya. level up-nya. Itu 4 orang, 5 sama gua. Tuh, gokil. 5 sama Kevin, sisa sama 5 sama Bang Reza. Mas Reza, sisa sama Kevin. Yang 40-nya sama gua sini ayo tawuran deh kita. Dia langsung bina mau orasi sono. Iya. bakar ban gitu. Gitu. 5 sama gua, 4-5. Itu konsep yang gua dapetin juga 4-5. Kenapa 4-5? Karena ini meditasi Nusantara. Jadi nanti mungkin bisa tagline meditasi Nusantara. Oke, namanya Nusantara meditasi Rahasia. Nusantara Ya. with Reza Rahasia. Gitu. Tapi misal gini, mau misalnya, terus dibagi 2 hari gitu misalnya atau dibagi hari yang beda, bisa nggak? Bisa aja. Bisa kan? Jadi misalnya jadi 1 hari cuma 4 orang. Ya. Nah, mungkin nextnya ada 4 orang lagi gitu misalnya. Iya, Misalnya bisa. animonya bagus gitu, banyak yang Bisa. mau lagi. Betul. Atau sehari dua kelas juga bisa. Bisa. Ya, misal bisa ya. Asal tentuin aja misalnya jam berapa nih. Ya, bagi-bagi Jam berapa segmennya nih? lah ya. Misalnya gelombang 1 misalnya pagi jam Ya. sekian. Betul. Gelombang 2 misalnya sore. Takutnya membludak doang, Pi. Iya, takutnya gelombang susulan. Iya. Wah. Susulan kok gini? Gelombang susulan tuh kalau nggak masuk tuh dia. Gue pikir gelombang susulan gini. Waduh. Naik Gojek soalnya. Waduh. Nah, kalau meditasi menekung ya. Menekung. Menekung itu untuk orang-orang seperti gue yang agak Yang gede. bukan maksudnya gue fisik. Bukan, maksudnya agak sulit berkonsentrasi. Nah, Itu gimana tuh, Bang? berarti dekonsentrasi dulu. Lebih konsentrasi dulu. Iya. Dekompresi tau nggak lo? Kok dekompresi? Nah, Beda kan? kemana nih? Arahnya kemana? Gue tahu dekompresi maksudnya dia. Tekanan kan? Iya. Kena. Iya, jadi gitu. Kalau untuk menekungnya mungkin nanti next step, next level. Oke. Gitu. Karena kalau menekung ini apa ya? Harus konsentrasi banget Di gitu atas ya. advance. Waduh. Wah, serius. Menekung di atas advance. Tuh. Jadi udah kayak apa tuh disebutnya tuh? Expertnya. Expert. Ya. Jadi dari advance mau ke expert itu menekung. Oh, baru menekungnya bakal ada di next kelasnya. Next-nya, next class. Karena ini kalau ibaratnya level game tuh kalau misalnya film Marvel, end game-nya tuh adalah Endgame-nya. Menekung. menekung.
berarti ada yang meninggal dong di situ. Iron Man ya. Tapi sesuai dengan itu, sesuai dengan elemen endgame bila gampang dicerna ya. Iya. Nah, di menekung itu memang harus ada dimatikan Apa tuh? mampus Yang tuh. dimatikan siapa? diri kita. Hah? Iya, yang negatifnya. Oh. Yang buruk-buruknya. negatifnya. Waduh. Diakhiri di endgame diakhiri. Iya bener-bener lah, biar stay positif gitu Untuk ya. melawan satu kan di Marvel juga melawan Thanos kan. Iya, Gabung Thanos. Kan? Nah, jadi semua unsur kebaikan kita, sel-sel tubuh kita itu melawan satu virus penyakit dalam tubuh kita. Oh. Nah, cocok banget. Cocok. Kalau orang-orang yang sudah terbiasa menekung, dia akan mengenali dirinya. Wis. Dia Sesuai akan dengan- mengenali dirinya. Mengenali dirinya sesuai dengan perintah agama. Oke. Jadi Siapa yang mengenali orang-orang dirinya? anak muda yang mau mencari jati diri bisa tuh. Sangat. Bisa. Jadi nggak usah pakai narkoba, tidak usah. tawuran, Tidak no usah, way like tidak that. usah. Cara baru. Cara baru kalian ikut Cara meditasi. Cara lama yang diperbaharui. Iya, Apa? bisa. Yang baru Mungkin cara lama apa ya? tapi baru diketahui. Itu dia maksudnya. Susah banget nyari Iya. Cara lama yang baru diketahui. Diketahui. Nah. Itu bisa. Cari jati diri. Dengan meditasi lu bisa merasakan apapun yang lu nggak perlu doping, nggak perlu obat dan lain sebagainya, dan lu akan lebih bahagia, lu profes. No, jadi buat teman-teman yang lagi pengen mencari jati asih ya. jati diri. Tadi tiba. Ini kelas keren banget, sumpah keren banget. Buat gue boleh ikut ya? Boleh, justru malah kita semua diharuskan itu fokus ke mula dulu, tim mula. Wis pasti. Biar kerjanya makin Makin semangat. kan mikirin kredibilitasnya kontennya, lebih, mikirin konten. konsep lebih bertanggung jawab. Jadi nanti nggak ada tuh meeting mingguan, ada meditasi mingguan. Enggak, nanti bos kalian nih, wah nih Kevin kerjanya nggak bagus nih, meditasi. Dia bekerja di meditasi, Mas. Gitu. Rukiah ya, Mas. Wah, Rukiah dia, Mas. Nah itu, kenapa gue bilang karena meditasi itu asik? Karena asiknya adalah kita nggak perlu orang-orang anak muda sekarang ya kan, ya anak goals gila sekarang Goals gitu kan. parah. which is Auto funny. Gak asik kalau nggak skoy, kalau nggak ngebugs gitu. Yoi, box lah. Nanti kita kembangkan, gak asik nggak skoy kalau nggak meditasi. Yoi. Nanti meditasi, apalagi masuk ke kelas konsentrasi, lu bisa jadi apapun. Bener. Dan lu bisa jadi dimanapun. Bener, gue bikin tagline-nya ya kan. Meditasi atau seluruh keluargamu akan mati. Jangan dong, itu nakuti. Itu mah ancaman dong. Ancaman dong masuk kelasnya. Gimana orang mau tertarik? Orang yang Ancaman ada jelek ya. lagi merem. Wah, psycho nih. Psycho nih orang nih. Karena punya restoran daging manusia loh. waduh, tahu tuh. Itu di konsentrasi tuh asik. Pasti ini bakal keren banget sih Mas Bay. Makanya. Jadi ini maksudnya ini kelas bisa dari yang muda sampai yang Tua pun dewasa dan dewasa tua pun pun masih bisa bisa ikut ya. Betul. kalau batas usia mudanya Iya, ada nggak? Masih usia muda, Usia batasan muda. paling Misal umur 3 bulan nggak bisa kan? nggak bisa. Nggak bisa dong. Iya, 13 dia ya. manggil mama aja masih amma. Ah, itu Emas. dia. Gitu, susah. 17. 17 enggak? Di usia SD bisa. SD udah bisa. SD udah bisa ya? Cuman mungkin untuk lebih mantapnya itu 13 15 lah. Oke, berarti minimal 13. tuh berarti SMP lah ya. SMP. SMP. Di situ yang justru malah dibutuhkan masa umur transisi. Iya benar-benar. Dia lagi sibuk-sibuknya nyari yang baik gitu ya. Oke. Kita semua mengalami kan masa SMP yang menentukan kita Parah. akan baik Iya, atau enggak kan iya, selanjutnya benar, gitu. Nah, jadi buat sobat mula yang punya anak SMP, punya anak umur-umur SMP atau sobat mula yang SMP, Yang SMP punya keluarga SMP, punya adanya yang masih SMP, Atau punya sekolah anaknya. SMP-nya. yang Ya, punya atau kepala sekolah SMP. SMP boleh. Ya kan? Kalau mau ngundang murid-muridnya untuk bermeditasi di sini, apalagi kalau SMP kan pengen ke SMA. Iya, lagi Agak susah. lagi pengen UN kan nggak usah. nggak ada. Nggak usah. Ya. Nggak ada. Nggak usah. Mau ujian. Mau ujian nggak usah muhasabah. Bayangkan. Bayangkan keluargamu. Kita pulang ke rumah. Iya. Ada bendera kuning. Golkar, Pak. Aduh, politik lagi. Aduh. Nah, nanti kalau misalnya ada kelas anak kecil juga beda, anak kecil kelasnya beda. Oh, kita Ada bikin. lagi. Karena beda untuk penyatuan energi dan pengarahan anak kecil, remaja gitu kan, dewasa, apalagi yang udah manula itu beda. Oke. beda. Berarti nanti kita tinggal buka buat umum, tinggal kita klasifikasiin aja nanti ya kelasnya. Diklasifikasikan sesuai umur, sesuai dengan keluhan. Oh, sesuai keluhan juga. Iya, nanti ada beda lagi khusus tuh. Kalau misalnya kenapa ikut meditasi? Ya akhirnya saya susah tidur, saya banyak sekali saya mengalami kegangguan kecemasan, saya panik nggak jelasnya gitu kan. iya. Pisahin nih. Jadi bisa kan ada yang beberapa orang yang
cemas, panik tiba-tiba. Panic attack ya kan? Iya, Attack cerdas, gitu kan. cemas. Yang mau harus Cermat dong. konsumsi Heeh. obat-obatan. Obat penenang. Obat tenang. Obat tidur. Itu bisa diatasi dengan meditasi ya harusnya. Betul. Cakep tuh obat. Jadi dia tinggal meditasi sampai ngantuk. Slow, enggak usah minum obat tidur. Kita sedain kursi pijet kan. Biar dipijat kita punya. Jadi kalian meditasi. Nggak punya. Ini Beli tuh. punya orang, bukan punya kita. Punya kita. Nanti kita beli. Tapi kalau misalnya nanti buat opening pertama kali itu akan dicampur dulu. Ya kita Oh, campur dicampur dulu ya. Karena itu basic. Basic, gak akan langsung mendalam. Nanti kalau setelah itu misalnya ada yang merasakan efeknya, oh iya nih meditasinya enak nih, gue merasakan badan gue ini, oke langsung baru catat ada keluhan apa sebelumnya, baru dipisahin umurnya. Oke. Gitu. Oh, ngantuk. Diabetes dia. Enggak, Oh, ini enggak. lagi meditasi. Oksigennya kurang di otak nih. Iya bener makanya. Meditasi dekonsentrasi nih. Yoi. Bener ya? Konsentrasi. Mendengarkan. Mengosongkan, mendengarkan konsentrasi. Konsentrasi. Ada seni adalah seni. Konsentrasi adalah seni. Gitu. Cerebrofot. Anjay, masuk lagi cerebrofot. Jadi sobat mola, wah keren banget sih nih Pin. Parah. Keren banget nih. Ini pasti keren banget. Gue baru ngebayanginnya itu udah keren men. Karena kita bakal punya alternatif lain untuk menenangkan diri kita ya, kurang lebih. Apalagi gitu. kondisi yang sekarang ini. Iya, wah, tekanan. jelas banget sih. Parah, tekanan di mana-mana. PPKM diperpanjang. Terus. PPKM diperpanjang. Butuh banget sih meditasi. Pasti daripada jadi yang nggak jelas ngoceh doang di sosial media marah-marah gitu Kayak kan. lu ya di Sangat Twitter. buruk. Di Twitter enggak sih? Nggak marah ya? Nggak Facebook marah. dia. Facebook. Di radio balap lu ya. Radio balap, jual rumah, semua gue jual Apa di tuh. grup keluarga tuh dia postingan, satpol pp gebukin gitu deh. Pasti. Keluarga dia kacau. Jadi untuk mengurangi kegiatan negatif kita, ada baiknya kita ikut acara tersebut gitu ya. Betul. Ini kita nggak promosi loh, sumpah. Ini kita nggak promosi, tapi kok ini bagus banget kelasnya. Ini bagus banget kelasnya. Tapi ini Iya. bukan promosi ya, tapi Kalau ini kelasnya boleh bagus banget. menyarankan, ya kan nanti kita akan buka kelas meditasi dan ini lebih bagus manfaatnya ketimbang kalian head speed di sosmed. Iya, Betul. Nanti di capture sama selebritis, dikasuskan, dipenjarakan. Waduh. Mending perbaiki diri. Benar, dengan benar. meditasi. Jadi Gitu. itu bisa mengontrol emosi juga ya bang Iya, ya. iya. Bisa ngontrol emosi. Jadi kita Tadi gue barusan nemu kata-kata yang bagus kayaknya. Apa? Perbaiki diri dengan meditasi. Wah, Perbaiki diri dengan meditasi. Meditasi atau suruh kagak akan mati. Jangan itu lagi, callback mulu. Kenapa callback serem Iya, mulu dia callbacknya ya? serem mulu dia. Lu pernah dalam ancaman kayak gitu? Enggak. Nggak, karena gue manusia yang suka diancam gitu ya. Oh gitu. Oke, kalau gitu gue ancam lu. Waduh. Indonesia tuh rakyatnya perlu diancam bang. Waduh. Ya kan belok lain lagi. Ya kan gue belokin sendiri. Dia nih. ngomong dia takut sendiri. Perlu Cewek diluruskan. dia. Takut Jadi, somasi. Kita tunggu kelasnya Mas Reza, Ya. kelas meditasinya di bulan September ya. September awal. September awal. Kalau kata TV sebelah tuh September Ceria. ceria. Ya. September. Dan inget loh. Nggak ikutan. Nggak ada mic-nya. Nggak ada mic-nya. Iya. Ini cuma 50 orang pertama ya bang? 50 orang ada dulu. 50 orang tuh. Jadi buat subscribernya Bang Reja, buat followersnya Mula, followersnya Bang Reja, Boleh. subscribernya Mula. Ini cuma 50 orang. Jadi 50 orang. ketika nanti minggu-minggu depan nih kita akan posting sekaligus sama link loketnya untuk pendaftaran, langsung buruan deh. Iya. Karena kita nggak bakal membuka kelas lagi nih selain 50 orang pertama dulu ya. Betul. Nah, Karena jadi- setelah 50 orang pertama ini, gua akan evaluasi, Nah. akan gua pantau terus tuh perkembangan mereka kemana. Terus nanti mereka butuh ke arahan yang mana, terus Oh tuh kan. gitu sampai beres nih. Hah. Butuh untuk nanti healing meditation, ya kan penyembuhan apa tuh trauma healing, Trauma healing tuh penting tuh. sih. trauma healing gitu kan untuk juga wah macam-macam banyak lah dengan metode yang sekarang itu zaman sekarang. Jadi 50 dulu. Kenapa 50? Karena tadi ada yang bilang 50. Oke, siap. 50. Oh siapa yang bilang? Hah? Ada. Oh. Waduh, Meneking, Satria Meneking. Pingit. Satria Apa? Tadi Satria Satria FU, Piningit. Satria apa? Piningit. 50 dulu, tapi nggak menutup kemungkinan kalau tadi nanti misalnya membeludak, amin, Amin. paling mentok 100. Paling mentok 100. Muat gak ruangan 100? Muat. Wah, lebih 1000 muat ya. Muat, slow. 1100 ding. Si saya di ballroom. Ballroom. Ya. Ballroom. Ballroom mana? Apa citas namanya? Oh iya di atas itu ya. Apa sih? Apa sih? Bundarannya Entrance. namanya? aula gitu. Iya di atas tuh. Iya, Dek. Jadi gue di atas gitu ya kan Akbar. Yo lo di Semuanya atas. tangannya di atas. Hambaku. Waduh. Wah, hambaku. Waduh. Aduh. Jadi Gitu lah. kalau orang yang di meditasi itu harus dengan maaf harus orang yang sadar.
Betul. Orang gila nggak bisa lah, Bay. Maksud gue ODGJ. Bagaimana dengan ODGJ? Nah, itu bisa nggak? Itu sebenarnya kita lihat case by case. Orang gila nggak boleh disebut ya. Nggak boleh sekarang nyebut gitu. Oh ya udah. Nanti lu di. Maaf ya orang gila ya. Iya. Dia nyebut Baik. itu untuk keluarganya sendiri. Iya, dia gila maksudnya. Dia gila. Nah, itu nanti case by case yuk. Case by case. Kita lihat. Oh, duit by duit. Bukan cash. Transfer. Kasus by kasus. Gitu dong. Bagus. Bagus sekali. Case by Nah, case. kalau bisa kasus. Karena kalau kita bicara ODGJ, sebenarnya beberapa orang udah ada yang ODGJ tapi dia belum tahu dia ODGJ. Hah? Ada yang kayak gitu. Sama Contoh, bipolar. Oh, oke. Itu kan mau Emang mengarah bipolar ke itu situ. mengarahnya Mengarah ke situ. Mental health juga kan? Iya, mental illness itu. Iya. Nah, gitu nyambung. Soal depresi. Depresi. Orang depresi kan orang enggak gue baik-baik aja, gue segala macem, tapi ketika dia sendiri, wah, Bu, Iya, ngamuk. betul. ya kan? Betul. Bu, Nah. nguras bak. Enggak. Gue Kayak- pernah mengalami Iya kan mantan lo waktu itu gitu. Jangan Enggak. mantan anjing. Mantan lagi. Mantan lagi. Karena Nah. gue pernah menemui orang seperti itu. Mantan lo. Aduh. Pai. Akulah Sensor ya. sang mantan. Ya, capek banget dia bacakan sensor. Iya, banyak sensor. Banyak edit. Oh iya gue. Dia lupa yang ngedit dirinya sendiri. Mantan. Dirinya sendiri. Gitu, Bay. Karena kalau udah ODGJ, kita sendiri itu kan semuanya kayak lapisan bawang. Kita ada bisa jadi psikopat, bisa jadi ODGJ, bisa jadi balawa, macam-macam. Tuh. Gitu. Ada orang yang nggak sadar dia udah masuk ke ranah situ. Nah, baru ketahuan nanti di basic nanti. Oh, ketika udah ikut basic baru nanti ketahuan. Ketahuan. Jadi nanti pun nih Allah alam bisawab ya. Gua nggak bisa memastikan apa yang terjadi nanti, tapi akan terjadi nanti akan beda-beda variasi. Oh, tuh. Mungkin bisa Keren, jadi yang keren, kerasukan. keren. Waduh, Iya. bisa yang kerasukan. Kerasukan? Iya, bisa jadi. Ketika dia salah koneksinya atau ternyata dia bukan kerasukan arwah-arwah sekitar, tapi kerasukan dirinya sendiri. Oh, bisa ya? Dari mental illness tadi itu. Apa kerasukan? Keras Dirinya sakti. sendiri. Dirinya sendiri. Iya. Lu pernah ada nyebut ini enggak dengar alter ego? Iya. Alter ego. Alter ego itu kan muncul. Gitu loh. Kalau ego only? Enggak alter. Kaget gua. Siapa itu? Kok familiar ya saya? Saya familiar sekali ya dengan Lokal. Jelasin lokal. Iya, alter ego ya. Alter ego. Jadi yang masuk itu ada sisi diri kita di yang sisi yang jahatnya misalkan Di Atau alam bawah sadar. Alam bawah sadar. Karena gue beberapa kali ada ketemu sama orang yang ketika orang itu tiba-tiba kemasukan, terus gue liatin, gue coba lihat secara mendalam, nggak ada. Enggak ada apa-apa yang masuk ke Nggak dia ada padahal. apa-apa. Dia bilang ini saya karuhun, selalu luhurnya, kamu belum gitu. Karuhun apa? Gue bilang gitu kan. Gitu. Gue tanya sampurasun aja artinya apa dia nggak tahu. Oh, iya. Kalau karuhun harus tahu kan. Oke, gue lihat lagi. Set. Nggak tahu apa-apa tuh. Nggak ada segala macem. apa-apa, pokoknya Nggak ada lu lihat apa-apa. di diri dia itu. Gue lihat segala macem. Wah, ini mental illness atau alter ego. Oh. Jadi kepribadian yang berbeda. Kepribadian yang berbeda. Ganda Ganda. juga ya. itu termasuk dijadikan betul. Itu dijadikan andalan dia ketika dia mau menyampaikan sesuatu kepada orang yang Tapi- dia nggak bisa nyampein kalau lagi jadi dirinya. Oh, backingan. Bukan backingan, lebih ke kayak Kayak way out. iya. Jadi contoh nih, waktu itu kasusnya adalah ada seorang istri yang minta cerai sama suami. Nah, tapi Nggak berani ngomong. nggak berani. Dia tuh justru malah nggak mau cerai aslinya, tapi mempersalahkan suami. Sedang kisruh segala macam. Dengan izin Allah gua ada di antara mereka. Hadir, ya udah gua kumpulin berdua tuh. Iya penyebab dia pengen cerai lo. Bukan. Oh, bukan. Kenapa Anda mengarah seperti itu walaupun sedikit banyaknya iya. Pemicunya enggak lah. Jadi Enggak. gua, mungkin perantaranya gua akhirnya mendamaikan mereka. Nah, mereka sekarang udah akur-akur aja bagus semoga selamanya. Tapi gue lihat di situ ada alter ego yang muncul dari Istrinya? iya. Istri. Oh, Gitu. kan? Makanya gue ketika ngumpul bareng berdua, gue gitu kalau misalnya ada orang yang curhat, nggak bisa tuh. Kalau istrinya doang curhat ke gue, suami saya tuh gini-gini, oh maaf. Sebisa mungkin bawa suaminya. Oh, biar cover both side gitu ya, Iya, biar seimbang karena harus gitu, bro. informasinya. Iya benar-benar. Kalau lu dengar dari satu sisi nggak bisa, lu akan berpihak pada dia. Iya. Jadi dua-duanya harus duduk bareng, coba menurutnya gimana? Coba ceritain, bener nggak gitu? Ini lagi, maksudnya gimana? Nanti Tapi kita lu akan tahu. tapi nggak bakal jadi berantem di situ mereka. Ada juga yang Ya berantem kan di situ. ini mah bukan kayak gitu, nggak kayak gitu Mas ini Nah, ngomong gitu-gitu kan. Cara gua adalah supaya nggak kayak gitu gini. Oke, sekarang saya kasih giliran dulu Mbak yang bicara.
Masnya diem aja. Apapun yang disampaikannya, walaupun dia apa, diem aja. Terus gilirannya. Terus lo membantah. Silakan, Mbak. Gitu. Oh iya. Bang Muslim oke. Sebelum Muslim silakan pegang Al-Quran dulu, sumpah apa yang dikatakan yang benar. Gitu. Jadi ketika misalnya dia ngomong, terus dia mau enggak, Mas, nanti gilirannya ya. Oh iya. Sekarang Mas catat dulu aja. Nanti tadi apa yang mau dibantah. Oke, ngomong segala macam. Nah selama ini dia selalu menggunakan alter egonya itu untuk menyampaikan sesuatu pada suaminya, dan suaminya nggak bisa ngapa-ngapain. Oh jadi kerasukan dia. Oke yaudah, iya gue diem. Oke gue denger. Kan gitu orang banyak. Iya. Karena dia nggak bisa karena ngapa-ngapain. kita belum bisa membedakan mana ini kerasukan, mana alter ego. Betul. Nah, Kebanyakan gimana gitu. kita bisa membedakan? Ada maksudnya ada juga kan yang kemasukan kayak misalnya hodam atau goibnya. Goibnya Kodim bisa juga. Bukan dong. Si Kevin nih kemasukan goib ya kan. Nah, kita membedakan ini goib atau alter egonya. Nah, kalau lu ikutan meditasi dengan yang cara gua, akan lo tahu sendiri. No, kan lo harus ikut, men. Jangan dibuka semua di sini nih. Jadi nggak perlu jadi supernatural, paranormal untuk meditasi bisa. Tuh kan. Meditasi tuh emang akan kerasa lo. Entar kalau misalnya gua setinggal apa yang nanti gua kasih di kelas meditasi, tinggal lo gitu aja. Ah, enggak ada nih, bohong tinggalin. Ntar bosan sendiri. Capek sendiri. Karena kalau yang alter ego ketika dia mengambil itu kesurupan, memang secara fisik capek tuh. Ya kan? Ronta-ronta, guling-guling. Tapi secara mental dan hati itu healing. Karena unek-uneknya keluar semua. Tuh. Makanya kalau metode gua tuh ketika ada kerasukan bukan kerasukan, di alter ego gua biarin. Dengerin ya. Udah biarin. Tadi gua lemas sendiri. Ntar kalau dia minta kopi, karena gua tuh ada tuh kasih aja kopi mah, asal jangan kopi dari yang mahal itu. Gua mau Starbucks. Nyebut, nah itu mau nyebut gua nahan disebut. Masuk Starbucks. Starbucks kan juga salah satu ini kita, jadi selalu. Starbucks belum deal. Yaudah deal lah. Belum deal. Yaudah deal lah. Ya masa sih kita ngobrol nggak ada yang minum coba. Iya. Mungkin janji jiwa. Janji jiwa besok nih. Janji jiwa ini masuk. Nanti kalau ini tayang di YouTube-nya Bang Reja lo harus bayar. Tuh. belum dikasih endorse aja udah dipromosi sama gue. Dipromosiin tuh jiwa. Tapi gue pernah minum kopinya enak. Loh. Promosi lagi tuh. Ya. Kan time traveler. Oh, udah pernah minum di masa depan. Emang enak ya juga. Enak. Nah, itu jadi ya? lu akan tahu. Jadi kalau gue bilang gini cara Vin, gimana? Ya lu belum ngalamin soalnya. Iya, karena kita belum pernah mengalami. Tapi ntar lu akan tahu. Okay. Dan kalau orang yang sudah sering meditasi, apalagi udah nyampe tahap menekung, dia nggak akan bisa kesurupan. Tuh, gokil. Nggak akan bisa kesurupan. Benefitnya seumur hidup. Jadi lu mau ke tempat angker juga lu nggak akan kesurupan karena lu tidak mungkin ke tempat angker gitu ya. Tapi kalau udah nyampe ke si menekung itu kayak misalkan datang ke restoran yang maaf ada pakai gitu bisa. Tahu bisa tahu. Oh, tapi lu tahu nggak? Iya. Gue beberapa kali pernah ke situ, Pak. Ada tempat yang gue tuh gue kan kena on off tuh, nggak gue buka terus kan. Tapi kalau lagi lapar ya udah makan aja. Terus pas makan gue muntah mulu. Kok pengen muntah. Gua minta air itu teh manis biar nggak muntah. Muntah lagi gue. Ada apaan nih? Ya udah, gue onin set. Ya Allah. Oh gini ternyata. Apa bang yang gua diem aja tuh. Ini panjang jadi ntar nih. Kalau lu bahas lagi nih, coba apaan bang? Dikit aja. Lu katanya, lu pengen tahu juga lu. Dia juga penasaran. Oh iya. Penasaran. Apa bang? Komedi bro. Yang gua lihat langsung itu di tempat itu. Waktu itu gua di warung bakso waktu itu. Tapi rata-rata ke warung bakso ya? Rata-rata ke warung bakso. Karena saingannya banyak men ya kan. Mungkin. Karena kan warung bakso saingannya banyak. Yang berkuah. Jadi ketika itu gua kenapa yang muntah mulu? Gua mesen teh manis biasa. Kok muntah mulu? Ya udah coba gua buka. Pas gua lihat di meja itu ada yang gini bro. Ngiler misalnya kita makan di sini. Iya. Kita makan di sini. Enggak sopan men. Makanan lu. Itu yang bikin enak. Tapi rame berarti mereka kan satu meja kan ada berapa mangkok tuh? Tergantung. Jadi makhluk ini, makhluk ini, dia tuh kalau udah netes pindah. Wow. Cuman gue pernah lihat, bukannya gue berarti mengunggulkan agama gue ya, tapi gue pernah lihat ada orang yang berdoa dengan Bismillahirrahmanirrahim, dia nggak jadi nyamperin, gitu. Oh itu pentingnya doa. Pentingnya doa. Oh jadi pada saat berdoa dia nggak mau nyentuh makanan itu. Nggak mau. Berarti nggak enak dong jadinya. Nggak bisa dia. Nah kalau dirasain ya kan akan gitu. Katanya enak di sini kata orang-orang ya, tapi kalau di sini biasa aja. Enakan sono gitu. Okay. Kalau kata temen gue kalau baca Bismillah tapi masih sakit perut, justru malah ada. Apa?
Kalau baca bismillah, tapi masih sakit perut. Ya lu salah makan, kepedesan yang lu makan. Berarti dia sebelum baca bismillah itu udah netes. Oh, atau ditetesinya pas di baskom belakang. Mungkin. Atau Oh, sekalian bisa mungkin jadi. di kulaknya tuh enggak tahu. Ah, di kulaknya Ya kan misalkan. soalnya itu kan ada yang di kulaknya ada pala bayi tau nggak? Hah? Di Uruguay. Oh, Uruguay. Gua pikir di Ini beneran Zimbabwe. nggak sih, anjing? Ah, iya ada waktu itu di Uruguay. Gue mimpi apa waktu itu ya? Dodol. Nggak bisa dipertanggungjawabin guys. Mau jawabin. Takut salah. Itu macam-macam. Takut salah. Dari aman juga lu. Iya. Nah, kalau tadi tanyakan ini teman kita nih itu juga mungkin yang terjadi sama gua. Emang gua ngaku waktu itu gua telat bismillah mungkin karena lapar ya kan. Lapar mah pesan makan set koma gua. Tapi itu bakso ya, bakso ya? Bakso. Oh, oke. Karena gua muntah-muntah, mual gitu. Mual mulu gitu. Biasanya jinnya itu bentuknya maksudnya Danjun enggak? danjun. Itu tahun 90 yang tahu ya. Iya, iya. Apaan tuh danjun? Tahu sih danjun. Nah, itu biasanya bentuk jin-jinnya seperti apa sih? Macam-macam, tapi kalau buat kayak gitu tuh memang ada yang kuntilanak. Tuyul ada tuyul. Jadi banyak ada kecil badannya. Kayak Smigol kali, Smigol. Smigol. Kayak gitu, Kayak gitu. Voldemort. Enggak, Smigol. Beda dong, Smigol kayak dan itu aja tuh yang My Precious. Oh, larva. Kok larva sih? Mungkin udah tahu. Lord of the Ring. Lord of the Ring. Heeh. Siapa? Yang keluar dari sumur. Gitu kan? Itu mah film Jepang, The Ring, Sodako. Sodako. Oh. Oner lo ini filmnya. Oke. Gitu. Ya, lupa nyala. Nyala deh. Nah itu, jadi dengan meditasi itu bisa memekakan diri karena itu membuka diri. Karena ketika lo meditasi, lo mengosongkan diri dan ketika dikosongkan diri lo akan diisi dengan ya terserah Tuhan mau ngisi apa. Oke. Gitu. Karena hakikatnya manusia semuanya bisa sebenarnya. Cuman beberapa tabirnya dipisahkan harus dibuka gitu. Oke, udah. Thank you. Jadi buat teman-teman sobat, Thank you banget. sobat bola nih. Siap. Kalau yang lupa pas makan lupa baca bismillah, enggak apa-apa. Pas minum baca bismillah. Iya. Setannya Setannya makan kabur. tapi enggak minum. Ya, kalau mau setannya joget lu baca Bismas Mes. Nah, kan itu diedit gak tuh? Ngedit lagi Jangan, gua. jangan diedit. Biarkan Edit Kevin ya. yang diserang. Aduh. Oke, ditunggu bulan September. September Oke. ya. Penutupnya Di- dari Bang Reza kan channel Bang Reza. Oh nih. iya bener. Iya. Pokoknya ada September, nanti kita tunggu tanggalnya belum tahu. Yang pasti awal bulan ya. Nanti kita post di Instagram kalau Instagram gua tuh @letter rahasia mula Mulai Indonesia. Mulai Indonesia. Oke, kita patengin aja pokoknya. Kalian patengin kapan, tempatnya di mana. Kita akan laksanakan meditasi pertama kali. Sip. Pertama kali ya. Bagi gue pertama kali sharing meditasi yang gue pelajari. Gua daftar dari sekarang. Dan kita juga pertama kali ngadain meditasi secara offline. Oke, siap. Baik. Ini karena juga udah kepanjangan juga ya, kasihan juga memorinya. Terus yang ngedit, yang ngedit banyak banget. Saya enggak. Jadi kita akhiri dulu. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Sobat Mula juga yang sudah menyaksikan kita nih ngobrol ini memang karena nggak ada partisipan narasumber, akhirnya kita ngobrolin malam satu suro sampai ke meditasi. Tunggu aja meditasinya. Tetap jaga hati, jaga pikir, jaga rasa dan jangan takut. Reza Rahasia, Bayu, Kevin, Mula Indonesia. Sampai jumpa kembali. Salam damai seluruh alam.